Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, jika terdapat 7 lapis langit di alam semesta, di sanalah terdapat arsy atau singgasana Sang Maha Pencipta. Ada begitu banyak misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun Nabi Muhammad SAW sedikit memberi gambaran tentang bagaimana kondisi di sana. Manusia kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melihat banyak hal yang aneh ketika sampai ke langit ketujuh saat Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Salah satunya adalah tentang hewan yang hidup di sana. Tentu saja bentuk dan kemampuan hewan-hewan ini berbeda dengan yang ada di dunia. Belalang dari emas, hewan pertama yang dilihat Nabi Muhammad SAW ketika mencapai langit ketujuh adalah belalang emas. Hewan ini berterbangan di antara dedaunan di pohon Sidratul Muntaha, seperti yang digambarkan Rasulullah SAW. Pohon ini merupakan pohon yang sangat besar. Akarnya saja berada di langit ke-6, sedang rantingnya berada di langit ke-7, serta puncaknya menembus langit ke-7. Di antara dedaunan pohon itulah belalang emas berterbangan. Rasulullah SAW menyebut belalang emas ini saat menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha selama 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah pohon naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Tirmidzi 2541. Sementara itu, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan jika belalang emas tersebut diantaranya yaitu laron, lebah, kupu-kupu, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 22 dijelaskan jika surga dan neraka berada di langit ke-7. Di dalam surga juga terdapat hewan yang dilihat Nabi Muhammad SAW menjadi kendaraan para penghuni surga. Namun sungguh indah hewan tunggangan yang ada di sana. Mereka diciptakan dari yakut atau mutiara, mempunyai sayap dan siap mengantarkan para penghuninya kemanapun yang diinginkan. Hewan tunggangan ini pun sesuai dengan yang diinginkan penghuni surga, bisa berupa onta, kuda, dan sebagainya. Dalam sebuah riwayat diceritakan jika ada seorang pria yang bertanya tentang kendaraan surga. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah di surga ada onta? Lalu Rasulullah SAW menjawab, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkanmu ke dalam surga, maka akan disediakan hewan-hewan tunggangan di surga sesuai yang diinginkan oleh hati dan yang diinginkan oleh mata. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Selain itu, dari Abdurrahman bin Sa'idah radhiyallahu anhu berkata, aku sangat menyukai kuda. Wahai Rasulullah, apakah di surga ada binatang kuda? Maka Nabi SAW menjawab, wahai Abdurrahman, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan engkau ke dalam surga, maka engkau akan menunggangi kuda dari yakut atau mutiara, memiliki kedua sayap. Ia akan terbang membawa engkau kemana saja engkau suka. Hadis riwayat Hasan dan Tabrani. Yang ketiga yaitu burung hijau di arsy. Ada pula burung hijau yang hidup bergelantungan di arsy. Burung-burung hijau ini pemboloknya adalah hunian para syuhada yang mati syahid. Mereka dibebaskan untuk masuk surga kemana saja. Burung-burung ini memiliki lentera dan bergelantungan di arsy. Rasulullah SAW
menyebut burung ini tatkala menceritakan tentang keutamaan syuhada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya roh-roh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka, kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Kemudian Rob mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas, lalu bertanya, "Apakah kalian menginginkan sesuatu?" Mereka menjawab, "Apalagi yang kami inginkan, sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami?" Rob bertanya seperti itu sebanyak 3 kali. Maka tatkala mereka merasa bahwasanya mereka harus minta sesuatu, mereka berkata, "Wahai Rob kami ingin roh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami, sehingga kami dapat berperang di jalanmu sekali lagi." Maka tatkala dia melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai keinginan lagi, mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu hewan yang sangat menakutkan di neraka. Jika di surga ada hewan yang hidup di sana, maka demikian pula dengan neraka. Namun bedanya, binatang ini bukannya melayani penghuninya, melainkan memberikan siksaan pedih kepada mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan sambil berteriak, 'Saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu.'"